akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang buah roh. Bisa tolong ditayangkan, Dik, yang kemurahan itu? Sudah. Kelihatan, Ibu? Belum? Oh iya, oke. Nah, ini tentang kemurahan ya. Jadi buah roh yang kelima. Nah, kita mau bahas pagi hari ini itu tentang kemurahan. Kemurahan itu dalam bahasa Yunani ada Christotes, artinya tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan penderitaan. Nah, ini ya, ini bukan soal duit saja, tapi tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Oke, terusnya, Rick. Nah, jadi kemurahan adalah sifat Allah yang dinyatakan kepada manusia berdosa sampai dia memberikan nyawanya bagi kita. Itu di Yohanes 3:16. Kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia adalah untuk kemuliaan Dia, ya. Kita ngerti sekali bahwa ketika Dia sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, terus Dia membuat manusia itu dibikin yang terakhir, manusia. Hari ke-6 dan terakhir, paling terakhir. Dan manusia adalah ciptaan yang sangat istimewa karena Tuhan mengembuskan rohnya pada ciptaannya itu. Dia bukan cuma sekedar bersabda. Yesus itu memang firman, jadi semua yang dikatakannya itu semuanya jadi. Tapi untuk manusia dia tidak sekedar jadilah manusia, enggak begitu. Jadilah engkau manusia seperti gambar dan rupaku, enggak gitu. Tapi dia membentuk dulu dari debu tanah, dari tanah liat, dia bentuk dulu patung-patungan kayak gitu mungkin ya. Tahu saya juga. Mungkin seperti itu. Terus dihembuskan roh Tuhan kepada manusia. Dihembuskan. Luar biasa. Makanya Adam itu pinter banget. Ya, Adam itu luar biasa pinternya. Nah, menurut penyidikan ada yang menyelidiki, ternyata Taman Firdaus itu membentang dari Irak sampai ke Israel. Luas itu. Bisa dibayangkan Adam itu bekerja setiap hari, itu mondar-mandir di situ berapa kilo? Berapa kilo itu? Kayaknya 500 apa 600 kilo ya. Atau 700 kilo, saya lupa. Itu kira-kira pokoknya segitulah ya. Dan dia mondar-mandir di situ, dalam sehari dia bisa mondar-mandir karena dia punya satu tempat peristirahatan setelah diselidiki, adanya itu di Israel. Yaitu tempat Abraham membeli buah Mahpela dari bangsa yang di situ ya, untuk kuburan dia ya. Jadi Abraham itu nggak sembarang beli, dia tahu di situ tempat pertemuan antara Adam dan Tuhan. Nah, luar biasa ya. Jadi kerjanya waktu itu dia mondar-mandir Taman Firdaus itu, wah itu luar biasa. Nggak usah naik pesawat, kalau naik unta, naik apa, dia jalan kaki aja. Adam pintar banget dan hebat sekali. Ukurannya kurang jelas berapa ya. Ada yang bilang tinggi 4 meteran, ada yang bilang memang seginian aja, sekitar 180. Ya, ada yang bilang 4 meter. Nah, itu mondar-mandir di situ mengerjakan tugas yang Tuhan kasih. Dia memberi nama kepada semua tumbuhan, kepada semua binatang yang di laut, yang di udara, yang di darat, luar biasa. Satu yang tidak boleh Adam perbuat adalah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Buah di taman itu banyak banget. Terserah mau buah apa aja. Tapi ternyata akhirnya jatuh juga Adam karena bujukan istrinya ya, Hawa, yang terbujuk oleh ular, oleh si iblis itu untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Jatuhlah Adam dan Hawa. Ya, sangat ini dari sekarang kita udah tahu bahwa tentang jatuhnya Adam itu biasa. Cewek-cewek itu penggoda banget ya buat para cowok ini ya. Itu seperti itu ya.
Nah, jadi Adam karena cintanya pada Hawa, dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh dan dia diusir keluar dari Taman Eden. Tapi kita tahu Tuhan itu memberikan jalan keluar. Sejak di Kejadian dia sudah memberikan jalan keluar. Sebetulnya Tuhan yang menciptakan dia, firman itu Yesus Kristus, dia bisa saja, wah manusia ini gagal. Saya bikin banget, dikasih roh saya lagi. Cuman satu yang nggak boleh dimakan, buah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Buah di situ di taman itu besar sekali, banyak sekali, macam-macam. Terserah mau buah apa aja. Karena pada waktu itu untuk manusia disediakan makanan tuh buah ya, dan yang untuk binatang-binatang itu rumput. Adam tiap hari makan buah kehidupan. Wah, itu yang bikin dia panjang umur. Nggak tahu tuh ya berapa umurnya dia di Firdaus itu yang jelas juga nggak dijelaskan. Karena kita menghitung umur Adam itu setelah dia jatuh dalam dosa. Baru dihitung matinya umur 930. Tapi umur berapa tahun dia di Taman Firdaus itu? Saya yakin bukan cuma setahun, 2 tahun, atau berapa tahun. Masih lama banget tuh. Nggak tahu berapa lamanya. Dan dia menjual segalanya itu untuk seorang wanita ya, gara-gara Hawa. Nah, tapi sekali lagi Tuhan tuh dengan kemurahannya, dia nggak bilang gini, aduh saya hancurin aja Adam ini sama Hawa, saya bikin lagi aja. Gampang dia seperti itu. Tidak, dia tidak seperti itu. Tuhan itu penuh kemurahan. Adam itu sahabat Tuhan. Dia menciptakan manusia supaya manusia dapat memuliakan namanya. Dia menciptakan manusia supaya dia dapat melimpahkan kasihnya kepada manusia. Itu yang tidak dimengerti sama orang-orang ya. Bahwa Tuhan tuh menciptakan manusia bukan sekedar supaya manusia tuh memuji dia terus atau bagaimana, tapi supaya Tuhan bisa melampiaskan kasih sayangnya. Karena dia harus punya objek untuk melampiaskan kasih sayang itu kepada manusia ya. Kita manusia sekarang ini juga bisa melampiaskan kasih sayang kita. Suami atau istri, anak, bisa juga pada anjing. Ya, ada saya punya anjing 4, dia bilang dia nggak punya anak ya, saya yang kecil. Dia bilang saya nanti di surga rumah saya terserah lah, yang pokoknya anjing-anjing saya ikut di sana. Saking sayangnya ya sama anjing. Tapi anjing nggak bisa diajak ngomong, maksudnya nggak bisa jawab. Mungkin dia ngerti maksud kita, ngerti ya, dia tahu bisa diajar juga, tapi dia nggak bisa ngejawab, nggak bisa diskusi. Nah, seperti itu. Sementara kita manusia senangnya diskusi ya, berteman, bersahabat, sama pinternya, apalagi sama ngertinya, kita berdiskusi. Kalau ngomong nyambung istilahnya ya. Nah, seperti saya ini, teman diskusi saya udah nggak ada di sini. Linda barusan berangkat. 10 tahun yang lalu Ratna itu teman diskusi saya. Suami saya nggak ada. Teman diskusi saya 3 tahun yang lalu sudah berangkat. Jadi saya sekarang kalau mau diskusi, bisa-bisa saya ke Bandung, bisa ke Cirebon, ketemu sama teman saya, teman untuk diskusi ya. Untungnya nggak usah ke Kalimantan nih. Saya belum punya teman diskusi di Kalimantan. Siapa tahu kalau di Kalimantan ada teman diskusi, saya juga pergi ke Kalimantan seperti itu mungkin ya. Ah, seperti itu ya. Jadi kemurahan Tuhan membuat dia tidak menghabisi Adam dan Hawa, enggak. Tapi dia justru memberikan segala sesuatu yang baik. Misalnya waktu itu Adam dan Hawa, waktu mereka jatuh dalam dosa, itu langsung mereka tahu mereka telanjang. Mereka menutupi ketelanjangan dengan daun. Maka Tuhan menyembelih seekor binatang, diambil kulitnya untuk dibuat baju buat Adam dan Hawa. Nah, binatang apa itu? Kurang jelas itu. Apa seekor apa dua ekor? Kurang jelas juga ya. Kalau buat baju itu sapi, kulit sapi misalnya, cukup nggak kulit sapi satu buat menutupi manusia? Mungkin cukup ya kalau sapinya besar. Nah, seperti itu misalnya ya. Dan itu ada binatang yang harus mati walaupun dia tidak bersalah untuk menutupi kesalahan Adam dan Hawa. Itu seperti ya, itu adalah lambang kematian Yesus di kayu salib ya. Nah, jadi Tuhan itu, Tuhan ya, Yesus itu menyediakan baju untuk Adam dan Hawa. Nah, kemudian Tuhan mengatakan dia mengutuki ya mereka yang bersalah. Pertama yang dikutuki ular. Nah, ular, kamu
akan melata sepanjang umur hidupmu dan kamu akan makan debu tanah, melata di tanah terus. Seperti itu. Mungkin dulunya berkaki. Sudah itu dia menghukum Hawa. Aku hukum kamu kalau mengandung sakit, melahirkan sakit. Pokoknya kalau ngandung nggak enak, tapi kamu pengen ngandung terus. Ya, saya suka bicara-bicara sama para ibu yang habis melahirkan. Wow, kalau cerita soal melahirkan tuh rame banget ya pengalaman masing-masing. Tapi prinsipnya sakit lah. Sesudahnya juga masih sakit. Tapi kok mau mengandung lagi? Dia tetap birahi pada suami. Dibilang sama Tuhan tetap mau ngandung lagi ya. Itu namanya kapok lombok, katanya orang Jawa. Kapok lombok itu makan cabai pedes, pedes ya. Tapi lain kali makan cabai lagi gitu loh ya. Itu untuk Hawa. Dan Tuhan bilang keturunanmu, keturunan ulat akan bermusuhan dengan keturunan wanita ini. Maka keturunanmu akan menggigit tumitnya. Tapi keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Siapa tuh? Jadi bilang keturunan-keturunannya loh ya. Keturunan wanita ini satu. Itu bukan jamak, satu, single. Keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Itu Yesus Kristus. Jadi dengan kemurahan Tuhan itu, sudah jatuh dalam dosa tetap diberi jalan keluar. Itu kemurahan Tuhan. Manusia sudah berdosa masih diberi jalan keluar. Luar biasa. Itu kemurahan Tuhan ya. Jadi dia hatinya itu baik sekali. Dia nggak pengen manusia itu binasa, nggak pengen. Yeskiel 18 ayat 8. Tuhan itu bilang, aku tidak menghendaki kematian orang berdosa. Aku nggak menghendaki mereka itu binasa. Makanya dia memberi jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Itu kemurahan dia ya, luar biasa. Nah, terusnya Rik. Nah, sekarang aplikasi hidup dalam kemurahannya, kita tahu bahwa Yesus Kristus telah turun ke dunia ini untuk menyatakan kemurahannya. Dia bukan sekedar janji pada Adam dan Hawa, ternyata dia benar-benar turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, sama seperti kita, melewati proses jadi bayi lagi, belum bisa ngomong, bayi-bayi belum bisa ngomongnya, mengalami proses mungkin sakit, pilek, batuk, barangkali ya, di sana ada pilek, batuk, enggak ada kayaknya ya. Flu ya, mungkin mencret, bisa juga ya. Kelelahan fisik, nah itu Yesus Kristus ya. Dan dia mengalami semuanya itu. Kemudian yang paling hebat, dia menyerahkan dirinya untuk disiksa dan mati di kayu salib supaya kita bisa ditebus dengan darahnya yang mahal itu. Luar biasa. Itu kemurahan yang luar biasa. Tuhan kok mau sih turun ke bumi? Tuhan yang menciptakan kita itu kok mau sih begitu baiknya, begitu murah hatinya untuk mati di sana menebus kita. Nah, kalau kita ingat itu, wow, sangat terpesona kita dengan kasih Tuhan dan kita tidak akan mau undur lagi dari Dia. Ya, kita lihat aplikasi hidup ya dalam kemurahan. Coba kita lihat Tuhan Yesus tuh mementingkan orang lain apa enggak? Pasti dia mementingkan orang lain. Tuh kasih tuh kayak gitu. Turun dari surga mementingkan manusia. Nah, kalau enggak murah hati tuh mementingkan diri sendiri namanya ya. Kemurahan itu mementingkan orang lain, kalau tidak murah hati itu mementingkan diri sendiri. Kalau kita semua dari kecil gitu lahir karena ada dosa keturunan, itu mementingkan diri sendiri. Ya, sekali lagi ya, bayi-bayi itu mementingkan diri sendiri. Lebih senang menerima. Dia nggak enak dikit jerit-jerit ya, bayi itu ya. Dia berpusat pada diri sendiri, egois dia. Kalau mamanya lagi bercanda sama kakaknya, dia iri hati, dia egois, dia maunya mamanya ikut dia terus. Ya. Dan mencari keuntungan diri sendiri. Ini kayaknya memang kayak gitu tuh, peminta, suka menuntut. Wah, ini mementingkan diri sendiri kayak gitu. Ya. Coba kita lihat, kita bandingannya. Kalau mementingkan orang lain, kemurahan begini. Dia lebih berbahagia memberi. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ditulisnya, lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau memberi berarti punya. Kalau menerima berarti kemungkinan enggak punya.
Iya kan? Nah, kalau kita disuruh memberi berarti senang ya. Kalau kita sanggup untuk memberi, kita senang betul, kita bangga. Kita punya sih, ada orang lain yang bisa diberi, berarti kita lebih nih. Yang kita miliki sekarang ini lebih, makanya bisa dibagi ke orang lain. Nah itu ya, lebih berbagi memberi daripada menerima. Firman Tuhan itu benar banget. Nah, terus kalau membandingkan diri sendiri itu lebih senang menerima, ya, menerima terus, pokoknya dikasih terus. Nah, saya ingat itu ya. Mungkin saya udah pernah cerita, saya ulang ya. Waktu saya ke Cina sana itu masuk ke toko yang jual apa namanya, giok, hijau-hijau kayak gitu ya. Nah, di depannya tuh ada patung, patung sebenarnya dibilang anjing, bukan anjing, namanya apa dia nyebutnya ya, saya juga lupa ya. Memang mirip anjing atau serigala gitu. Nah, tapi dia nggak ada ekornya, nggak ada. Terus si guide-nya itu cerita, nih katanya, ini ke binatang apa gitu. Ini keberuntungan buat orang Cina. Nih lihat nih katanya, ini mulutnya mangap, belakang nggak ada anusnya katanya. Jadi kalau dia makan nggak ada yang keluar. Nih, ini rezeki katanya. Begitu masuk, nggak ada yang keluar lagi buat kita. Makanya, ini sekarang, ini anjingnya ini, kamu usap. Nah, ini misalnya anjingnya ini ya. Ini anjing, ini besar ya. Ini diusap. Nih ya, begitu diusap, masukin ke ini. Wow, rezeki masuk ke ini. Tas, dimasukin, set, masukin tas. Diusap. Waktu banyak nih, diusap. Biar rezekinya banyak, biar biar pada nggak keluar rezekinya ya. Orang Cina itu memang gitu ya, orang Cina tuh dia punya banyak tradisi, termasuk kalau punya rumah depannya nggak gini, dia nggak mau punya rumah itu depannya lebar, belakangnya sempit. Dia maunya gini, depannya sempit, belakangnya lebar. Jadi maksudnya gini, kalau dapat duit tuh ya ini terus dikumpulin ke sana, dari sini dikumpulin ke sana. Kalau lebar gini, belakangnya sempit, nyimpennya sedikit. Nah, itu orang Cina itu ya. Nah, saya juga Cina nih, tapi saya suka ketawa kalau lihat-lihat kayak gitu ya, apa dengar-dengar ceritanya mereka. Jadi orang Cina tuh ternyata begitu kali ya, lebih senang menerima ya. Oh, gitu dia dapat masukin. Nah, satu lagi saya pengen ketawa di toko giok itu ada ukiran sawi putih. Nah, sawi putih. Ini beli ini katanya si guide-nya. Ini taruh di rumah katanya. Ini kan kalau kalau binatang itu tadi boleh itu juga, yang ini juga sama nih sawi putih. Kalau sawi putih itu lihat, sawi putih itu dia depannya kan jumbe-jumbe gitu ya. Terus di pantatnya itu nggak ada lubangnya, yaitu cuma di belakangnya itu rapet. Ini rapet, jadi begitu dia terima masuk, gitu terima masuk, ini taruh di rumah biar rezekinya banyak, biar kumpul jadi kaya raya. Waduh. Jadi orang banyak yang lebih senang menerima daripada memberi ya. Gimana dengan kita? Itu kemurahan itu adalah satu sifat dari Roh Kudus, sifat dari Kristus. Kalau dia nggak murah hati, kita celaka semua ini saat ini. Beruntung sekali dia punya sifat murah hati. Nah, kita mesti punya sifat seperti itu juga, murah hati. Jangan buat sendiri semua ya. Seperti itu. Oke ya. Jadi lebih bahagia memberi. Saya kasih tahu ya. Kalau memberi itu berarti punya. Lebih punya daripada yang diberi. Ingat, ya, kita lebih kaya dari dia ya. Dah, gitu aja ya. Jadi kalau ada orang kaya minta sama kita juga, ya beri aja. Berarti kita lebih kaya daripada dia. Kita murah hati ya. Oke. Jadi murah hati itu tidak terbatas dari harta ya, uang apa-apa. Enggak. Pengampunan itu juga termasuk murah hati. Memberi maaf ya, murah hati. Tidak ingin orang lain menderita, nah itu murah hati. Jadi kalau nggak punya uang, dengan pelukan gitu, dengan senyuman, nah itu murah hati. Dan kita pasang muka serem, mana-mana mukanya serem, nah itu kayaknya nggak rela ini memberi ya, memberi senyum aja nggak mau. Oke, apalagi kalau lagi ada orang nggak senang sama kita, saya juga nggak mau nyapa sama dia, saya nggak mau. Kalau dia nggak senyum sama saya juga nggak senyum. Udah aja senyum gratis ini, beri aja ya. Kita ini murah hati, luar biasa. Oke, terus ya, kalau
Kalau murah hati, mementingkan orang lain itu berpusat pada orang lain, jadi orang lain. Ya, kalau mementingkan diri sendiri itu berpusat pada diri sendiri. Maksudnya berpusat pada orang lain itu kita pengen dia senang. Ya. Sebetulnya kalau suami atau istri punya prinsip seperti kayak gini, aman, damai, dan sentosa. Ya, kalau saya sering tanya sama calon pengantin, saya tanya pada calon suami, kamu kenapa sih pengen nikah? Terus ya supaya ada yang ngurusin tante. Nah, itu namanya berpusat pada diri sendiri, benar nggak? Nah, kalau yang cewek ditanya, kenapa sih kamu mau nikah? Ya supaya ada yang cari nafkah. Lah itu juga berpusat pada diri sendiri. Kalau ditanyain, mestinya jawabnya begini, kamu kenapa sih nikah? Saya ingin dia berbahagia. Nah, saya ingin menyenangkan hati dia. Nah itu, kalau suami istri sudah menikah juga punya prinsip seperti ini, sudah langgeng, aman, damai, dan sentosa. Nah, kalau tidak berpusat pada diri sendiri, ya, saya ingin dia berbahagia. Oke, nomor 3, tidak egois. Kalau mementingkan diri sendiri namanya egois, kita udah tahu lah kalau egois itu ya. Egois itu ya pengennya tadi sendiri aja terus. Nah, itu ya. 4, hidupnya berkisar di seputar orang lain. Entah suaminya, entah anaknya, entah orang tua, entah orang lain aja ya. Ini kalau kita lihat nih, itu ada Bunda Teresa yang di India itu, dia hidupnya berkisar seputar orang lain. Orang kusta dipangku, orang miskin dipangku, yang bau-bau itu malah dipangku sama dia, dipeluk sama dia, sampai tua. Luar biasa ya, dia itu. Kita kenal juga dari Inggris, Lady Diana. Ke Indonesia, dia pergi ke Sitanana tuh tempatnya orang kusta, salaman lagi sama orang kusta. Tangannya yang halus itu, yang mahal itu, salaman dia. Dia orangnya seperti itu. Nah, kalau kita, walaupun kita tidak sepopuler dia, lah kita juga harusnya hidupnya berkisar di seputar orang lain, bukan mencari keuntungan diri sendiri. Seperti yang nomor 4 tadi ya, kalau mementingkan diri sendiri berarti mencari keuntungan buat diri sendiri. Pokoknya saya untung, orang lain terserah, ya. Biar orang lain buntung juga biarin, yang penting saya untung. Nah, itu repot tuh kalau sudah kayak gitu ya. Nah, nomor 5, pemberi. Nah, itu jelas pemberi. Nomor 5 di sebelah sana mementingkan di sini meminta, minta terus. Memberi kok situ meminta terus ya. Nomor 6, suka menolong. Suka menolong, yang satunya suka menuntut. Nomor 7, belas kasihan. Kalau yang sebelah sana mendingan di sini tidak mau tahu kebutuhan atau penderitaan orang lain, biarin aja. Mati-mati lu, yang penting aku tetap sehat. Ya. Pada saya jadi ingat pada saat orang semua butuh sesuatu, itu tidak mementingkan orang lain. Lebih banyak orang tidak punya belas kasihan. Misalnya nih, waktu kemarin zaman COVID Delta itu yang bulan Juli Agustus, orang-orang berebut cari oksigen. Nah itu nggak peduli orang lain, pokoknya saya dapat oksigen. Gitu misalnya ya. Orang-orang juga misalnya dari Jakarta nih mau pulang Idul Fitri. Dulu saya pernah. Saya kan kuliahnya di Jakarta, saya mau pulang ke Tegal. Saya udah beli tiket kereta, keretanya nggak berangkat. Terus barengan orang-orang yang mau naik kereta itu, kami pergi ke Pulau Gadung. Mau naik bus. Habis kalau nggak ada kereta, naik bus ya. Dan mau pulang ke Tegal. Nah, naik bus itu, wah berebut semua. Makanya mau masuk, busnya begitu masuk, wah orang semua berlomba-lomba masuk. Nggak peduli orang lain, mau orang tua, mau anak kecil. Pokoknya masuk ya. Nah, ada yang masuk lihat jendela, terjun-terjunan. Aduh, sudah pokoknya ya seru ya. Saya beruntung karena ada teman, ya bukan teman itu, ketemu di stasiun kereta ngobrol-ngobrol. Akhirnya si bapak itu, ada bapak-bapak itu nolongin saya. Dia masuk lihat jendela juga. Dia dapat tempat duduk 2, saya bisa duduk di sebelahnya. Waduh, itu kayaknya berebutnya udah kayak apa? Wah, campur aduk orang dari pindah dari kereta, mau naik kereta nggak jadi naik, terus baunya udah kayak apa. Tapi tidak ada yang peduli orang lain, masa bodoh, mau ada anak kecil, mau orang tua.
Nggak peduli. Nah, harusnya kita harus berbelas kasihan ya. Gimana kalau ada orang tua? Ini terlihat juga kemarin naik bis ya, atau naik kereta kayak misalnya MRT gitu ya, atau MRT gaya sekali ya kayak Singapura. Mana saya dari Jogja ke Solo naik KRL. Wah, KRL kita juga keren ya. Enak ya, adem, bersih, nggak boleh buang sampah di situ. Karena itu KRL dari Jogja ke Solo. Nah, bayarnya cuma 8.000 lagi, murah ya. Nah, situ saya lihat ada beberapa orang juga sih kalau ada orang tua naik, yang muda berdiri. Tapi ada juga beberapa orang yang masa bodoh, pura-pura nih, sumpelnya, telinganya ya, pakai headset kayak gitu. Terus pura-pura baca, jadi nggak tahu baca sungguh, nggak tahu enggak, kurang tahu. Tapi dia tidak memberi tempat pada yang lebih tua atau kepada anak kecil atau wanita hamil. Kudunya mah harus ada belas kasihan sama orang-orang itu yang berdiri ya. Memang keretanya nggak penuh-penuh amat sih, yang berdiri juga cuma dikit. Anak kursinya juga di sela-sela ya, nggak boleh duduk semuanya, ada silang-silangnya. Seperti itu, ini masih masa pandemi, masih belum bebas pandemi seperti itu. Ada, coba kita semua gimana dengan hidup kita ini, apakah kita punya belas kasihan apa enggak? Tuhan Yesus selalu penuh belas kasihan. Dia capek kayak apa, begitu orang-orang berbondong-bondong datang mencari dia, dia datang untuk mereka, menyembuhkan mereka, mengajar mereka. Luar biasa. Dia capeknya kayak apa, dipanggil sama Yairus ke rumahnya, dia datang ke sana, mau jauh mau enggak dia datang. Coba kalau kita nggak tahu juga ya, kita sering kali itu saya capek, itu ya nggak enak lah gitu ya. Nah, coba ya nomor 8 itu ada ramah ya. Coba kita baca nih sekarang ya, 1 Timotius 3:3, ramah. Ramah tuh gimana coba? Nomor 8 ya. 1 Timotius 3:3, ada yang bisa bacakan? Kalau Timotius 3 ayat 3 ya. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Nah, itu ya, itu syarat dari diaken. Syarat pekerja Kristus tuh kayak gitu. Peramah. Ramah tuh apa? Jadi, nah ini kok di sebelah kanannya kita lebih jelas, nomor 8. Itu kalau mementingkan diri sendiri itu kejam dan kasar pada orang lain. Itu apa namanya? Berlawanan dengan ramah ya. Kalau ramah kita murah senyum, kita berbudi halus, kita welcome sama orang lain. Tapi kalau mementingkan diri sendiri itu kejam dan kasar sama orang lain. Itu tadi saya bilang, pokoknya saya untung, yang kamu mau buntung terserah. Nah, itu bukan sifat kemurahan ya. Terus bilang tidak mencari kesenangan diri sendiri, tidak mencari kesenangan diri sendiri, tapi mencari kesenangan orang lain. Tadi selalu berhubungan dengan orang lain biasanya. Kalau mementingkan diri sendiri itu mencari kesenangan sendiri. Nah, itu kemurahan. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus itu kira-kira mementingkan diri sendiri enggak? Dia Tuhan loh yang menciptakan dunia ini. Dia gampang menciptakan manusia. Dia gampang menciptakan apapun juga. Dia bisa aja bilang, aduh manusia kok kayak gini, dah saya hapus saja manusia nih. Saya remet-remet lagi. Toh dia dari debu. Dah saya ambil rohnya, dah nanti saya bikin lagi. Ternyata dia nggak begitu ya. Dia sangat murah hati. Sampai sekarang sangat murah hati. Kita lihat kanan kiri, kejahatan begitu merajalela. Terus kita melihat semakin meningkat zaman sekarang ini. LGBT sekarang sudah diridoi, kalau istilah diridoi. Sama gereja malah ya. Ada beberapa gereja yang memperbolehkan mengawinkan kaum lesbian dan gay. Pengikut iblis makin banyak sekarang. Kejahatan meningkat. Kalau dibilang kasih jadi dunia, benar. Dia ada kasih-kasihan zaman sekarang. Kok Tuhan nggak menghukum sih? Kalau di zaman perjanjian lama dulu tuh dosa dikit dihukum. Orang Israel tuh menyembah berhala dikit dihukum. Emangnya sekarang nggak ada yang menyembah berhala? Banyak yang menyembah berhala, banyak banget. Kok nggak dihukum? Dihukum sih. Dunia ini Tuhan masih murah hati saat ini, sampai saat ini masih murah hati ya. Nanti ya ada waktunya untuk dihukum sih. Dia memberi kesempatan pada mereka yang berdosa untuk datang kepada Dia.
untuk menerima dia sebagai juru selamat. Punya tentang waktu. Hanya orang-orang yang jahat biasanya punya hidup lebih lama, katanya ya. Kalau yang baik-baik cepat mati, katanya cepat mati. Katanya lagi ya. Tapi itu survei apa bukan nggak tahu juga ya. Itu kata orang-orang. Nah, dikasih kenapa kok yang jahat-jahat dikasih waktu umur panjang itu? Sebetulnya itu juga Asaf juga pernah ngomel gitu. Kalau mau ngomel yang ngomel itu ya heran-heran ya manusia ini ada di Mazmur pasal 73 dia bilang kok orang fasik itu beruntung sih panjang umur sih gitu loh. Kok orang-orang baik tuh kok kayaknya kok sial gitu loh kayaknya kok. Kalau orang jatuh kayak gitu sih enak sekali sih tambah kaya tambah kaya. Kalau saya kok enggak sih. Tapi akhirnya dia bilang aku tahu. Ternyata Tuhan itu adil dan Tuhan itu memperhatikan orang jahat maupun orang baik. Makanya aku bersyukur pada Tuhan dan aku bilang selain kau tidak ada yang lain yang aku miliki di bumi maupun di surga. Gitu ya, itu Mazmur 73 kita sering nyanyi ya. Selain kau tiada yang lain gitu ya. Ada padaku di surga. Gitu ya. Jadi akhirnya Asaf bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis senyap sampai mati, Engkau Tuhan. Engkau Tuhanku satu-satunya. Nah, ya. Tapi dia sempat komen sih dia. Kalau kita baca ayat atas-atasnya tuh kita lihat dia, kenapa sih orang jahat itu kayak gini, orang fasik itu kayak gini, sebenarnya saya enggak gitu. Nah, oke ya. Jadi kita tahu ya, kita harus murah hati ya, karena itu sifat dari Tuhan. Kita harus latihan untuk murah hati. Kalau kita mulai belajar, mulai pelit, ingat Tuhan kita nggak pelit. Ingat. Dan kita juga ingat kalau kita lagi melayani orang, kita mengasihani diri sendiri. Aduh, saya kok melayani Tuhan kok kayak gini-gini aja. Masih tinggalnya di daerah pelosok, air aja susah, mau makan susah barangkali ya. Makan yang enak apalagi susah, mau ke Singkawang jauh. Pontianak apalagi misalnya atau kemana lagi jauh sekali. Kita harus ingat Tuhan kita nggak pelit. Nah kita tinggal minta saja sama dia ya. Dia tahu kebutuhan kita. Saya nih rutinnya Tuhan selalu memelihara hidup saya. Saya tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah pelit sama saya. Luar biasa. Kalau Tuhan nggak pelit sama saya, dia juga tidak pelit pada saudara semua ini yang sedang mendengarkan saat ini. Saya yakin. Karena dia memang murah hati. Sifatnya memang murah hati. Kita tinggal percaya dan mengklaim. Terus kita juga belajar lagi. Kita juga murah hati. Kalau kita punya, kita bagi sama orang lain. Seperti itu kudunya ya. Oke. Seterusnya Rik. Sekarang kita lihat yang nomor 6 itu kebaikan. Nah, buah roh yang ke-6 adalah kebaikan. Ini bukan, sekali lagi ya, buah roh itu tidak bisa dibagi-bagi ya. Bukan berarti buah roh itu ada 9, bukan. Buah roh itu 1, makanya bukan buah-buah roh, tapi buah roh. 1 paket. Nah ini di dalamnya itu mengandung ya, seperti misalnya ayam, mangga itu kan rasanya manis asam ya, manis asam seperti itu. Manis asam apa lagi? Nano-nano ya, nggak pedes sih. Manis asam aja. Itu namanya sifatnya mangga, dia kayak gitu loh manis asam. Nah sekarang buah roh dia ada, nah itu 9 itu ya, rasanya 9-nya. Jadi 9-9-nya harus kita miliki. Sekarang kita nomor 6, kebaikan. Dalam bahasa Yunani disebutnya agathosune. Artinya apa? Bergairah akan kebenaran dan keadilan, serta membenci kejahatan. Dapat terungkap dalam perbuatan baik atau dalam menegur dan memperbaiki kejahatan. Nah ini kebaikan ya. Nah ini kalau kita bilang, Yesus engkau baik, Tuhan engkau baik. Kita tahu nggak sih namanya baik itu? Baik itu termasuk memang bergairah akan kebenaran dan keadilan. Tapi dia juga baik itu membenci kejahatan. Bukan berarti baik itu terus senang aja sama kejahatan. Enggak ya. Jadi kita lihat bahwa perbuatan baik itu harus kita miliki. Oke, seterusnya nih.
Definisi sekarang, definisi kebaikan. Nah, kita adalah orang-orang pilihan Allah yang diciptakan Allah dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ya, seperti itu ya. Kalau nggak salah lagunya kita ini buatan Allah. Oke, saya agak lupa ya. Untuk melakukan perbuatan baiklah pokoknya yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, itu ya Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Boleh kita baca? Silakan. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu berbuat baik, supaya kita tidak lemah. Ya. Jangan sampai berbuat baik itu cuma sekarang, nanti mau mati langsung jadi jahat. Nah, enggak. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena buat baik itu adalah mencerminkan sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu yang baik. Waktu dia menciptakan dunia ini juga, kalau kita baca di Kejadian, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Tuhan melihat ciptaannya itu baik. Jadilah apa, dan dia melihat ciptaannya itu baik, semuanya baik. Dia sendiri baik, baik hati. Ya. Ya baik, dia sifatnya memang baik. Pada Adam dia baik. Kurang-kurang apa itu manusia dikasih sebagian rohnya. Wow, itu keren sekali ya. Dia bikin manusia itu istimewa, diberi sebagian rohnya. Baik ya. Jadi kebaikan adalah melakukan untuk orang lain apa yang terbaik bagi orang lain dan hanya ingin menarik perhatian orang lain pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Jadi melakukan kebaikan untuk orang lain itu bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk Tuhan, kemuliaannya itu untuk Tuhan. Melakukan kebaikan untuk orang lain bukan untuk memuliakan diri sendiri supaya tenar, tetapi untuk Tuhan. Nah, di Indonesia ini ada gerakan namanya gerakan My Home, satu gerakan. Itu sebetulnya lahir dari jaringan doa nasional. Dia akhirnya sekarang berdiri sendiri supaya enggak bukan pecah. Maksudnya dia karena pekerjaannya memang lain, yang sebelah sini ini berdoa, yang sebelah sini ini untuk orang lain terus. Jadi di My Home ini yang jaringan doa nasional kan pasti orang Kristen dong yang berdoa di sana ya. Tapi kalau My Home ini dia mencakup banyak orang, termasuk orang-orang Muslim, orang Buddha, orang apa aja. Jadi kebaikan yang ditujukan kepada mereka. Ya, My Home seperti itu. Misalnya mengadopsi sebuah tempat, misalnya satu kampung atau bukan satu kampung, satu gang lah. Dibuatlah satu gang itu misalnya, ayo satu RT gitu, kita belajar nanam sayur misalnya ya, sama-sama belajar nanam sayur. Mau agamanya apa terserah, menunjukkan bahwa kasih Kristus itu ada pada kita. Cuma nunjukin aja, bukan untuk Injil ya. Memang buntutnya sih penginjilan, buntutnya tuh supaya mereka melihat kasih Kristus. Tapi yang pertama kita nggak ngomong-ngomong soal Kristus, kita ngajak mereka untuk kerjasama. Bisa juga ngajarin penduduk itu misalnya di Surabaya itu bikin sandal, ada yang bikin sandal. Nah, misalnya juga bisa ngajarin bikin kue ibu-ibu. Nah, nanti dipasarkan, bikin kue diajarin, bikin manisan. Nanti pemasarannya juga nanti diatur, bukannya udah diajarin bikin manisan, suruh bikin manisan, jualnya nggak tahu, repot juga ya. Nah, itu My Home seperti itu kerjanya. Membagi makanan ke orang miskin, ke orang gila diurusin juga. Ini ada yang orang gila itu yang dari pendeta yang di Tangerang itu ngurusin orang gila hebat banget sampai kayak apa ya. Jadi orang gila tuh tangkepin, dibawa masuk mobil dia. Gila tuh taruh di tempat rumahnya dia yang khusus buat orang gila sama saudara-saudara seimannya nih ya, ada jemaat juga yang memang punya hati buat orang gila, dicukur, dibersihkan, dimandikan, gunting kuku ya. Mereka nggak tahu juga karena gaplok pernah berapa kali itu ya. Itu memang harus penuh kesabaran
Buat orang gila itu nanti udah dibersihin semua, kasih makan, obatnya itu bukan obat dari dokter tapi firman Tuhan, nggak tahu. Pokoknya terus, dan memang ada di antara mereka yang sembuh tanpa obat. Keren itu ya. Ada yang seperti itu ya. Itu termasuk pekerjaan my home itu seperti itu. Jadi menunjukkan kepada orang lain belas kasihan Kristus, kebaikan Kristus, supaya mereka melihat kebaikan Kristus dan datang kepada Kristus. Nah, seperti itu tujuannya ya. Jadi kayak gitu. Di Harvest ini ada kumpulan yang seperti itu juga, tapi ini kami masih terbatas di memberi makan orang gila, memberi makan orang miskin, terus pembuatan gratis 3 bulan sekali, pembagian baju-baju bekas, ya itu dikelola oleh seorang dewasa muda, ya dia marketplace. Memang kalau yang ngurusin itu harus marketplace, jangan pendeta ya. Marketplace itu artinya apa tuh namanya, pedagang, apa tuh orang di luar, bukan pendeta lah pokoknya ya, orang yang agak punya perusahaan atau punya ya apa Rik namanya marketplace tuh, sekuler. Nah, sekuler ya. Jadi kalau pendeta yang minta ayo kita semua ngumpulin uang, barangkali mereka pikir pendetanya lagi kurang uang ya. Tapi kalau marketplace, kalau orang sekuler yang mengumpulkan, mereka dipercaya karena mereka sendiri punya banyak uang juga. Ya seperti yang di Surabaya itu yang memimpin itu orang yang punya hotel, Pak Budi itu ya, sama istrinya yang luar biasa ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat tuh di sini juga seperti itu, masih terbatas di situ sih. Nanti ikut misalnya 17 Agustusan atau menjaga lalu lintas Idul Fitri, menunjukkan bahwa kita orang Kristen mengasihi mereka juga. Itu kebaikan ya. Itu didukung sama orang-orang Kristen yang ada di Harvest ini. Kami punya grup juga, tuh WA. Nanti kurang apa nih? Ada itu tuh ibu yang rumahnya apa namanya hancur kena angin misalnya. Kita iuran buat bangun rumah itu misalnya seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi kami kerjakan seperti itu di sini di Harvest, itu menunjukkan kebaikan pada mereka supaya mereka melihat kebaikan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi supaya mereka melihat kebaikan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Oke, terus gimana Rik? Oke ya, kebaikan murni dan palsu. Nah, ini ada murni dan palsu, kebaikan juga. Tadi saya bilang bukan ada bahwa kita ngerjakan segala satu tuh untuk Tuhan ya, bukan untuk kita ya. Jadi pertama itu dasar melakukan kebaikan itu apa nih? Pertama itu adalah untuk mengasihi orang lain. Coba kita baca dulu ya. Matius 5 ayat 44. Mengasihi orang lain. Anggapnya mau baca? Kalau nggak saya baca. Boleh. Itu belum di unmute. Ayat berapa tadi Ibu? Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, itu harusnya dihafalin. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi mengasihi itu, menunjukkan kebaikan itu bukan cuma kepada orang yang mengasihi kita, tetapi juga kepada musuh. Yang memusuhi kita tuh harus menerima kebaikan kita. Nah, itu Tuhan itu memang luar biasa ya. Jadi kalau ini hanya satu-satunya kalau mau ngomong agama di dunia ini satu-satunya itu kita ya orang Kristen ini yang mengajarkan bahwa kita juga harus mengasihi orang yang memusuhi. Keren memang Tuhan Yesus itu ya. Sulit tapi harus dilakukan. Oke ya, itu dasar melakukannya mengasihi orang lain. Dan nomor 2-nya untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi untuk memuliakan Tuhan. Nanti kalian baca sendiri ya ayat-ayatnya. Oke. Jadi dasarnya mengasihi orang lain dan memuliakan Tuhan. Kalau yang palsu itu dasarnya adalah meninggikan diri sendiri, kemasyhuran dan kekuasaan,
terus mendekat pada orang lain dengan tujuan mengendalikan. Jadi memberi tapi dengan tujuan mengendalikan. Repot nih kalau sudah memberi, pengen memberi, menunjukkan kebaikan, itu mengendalikan orang itu. Kamu sudah terima kebaikan saya loh. Kamu harus nurut sama saya. Nah itu repot nih ya. Meninggalkan diri sendiri juga nih, saya baik nih. Makanya kalau membuat kebaikan tuh langsung diliput, ditunjukin ke orang-orang. Kalau zaman sekarang dipoto dulu ya, masuk ke WA nih saya lagi bagi duit ke sana, saya lagi bagi uang, bagi makanan ke sini. Seperti itu ya. Ini saya. Hati-hati ya kalau sedikit-sedikit saya terus. Kalau saya terus itu berarti kebaikannya palsu. Nah ya, kita tidak boleh saya yang berbuat kayak gini, saya berbuat kebaikan. Saya ini bangun gereja ini. Kalau nggak ada saya, udah gerejanya nggak akan berdiri. Lihat ini, batanya dari saya, gentengnya dari saya. Itu repot ya, saya terus hati-hati. Nih, karena saya yang bangun gereja ini, saya kalau harus paling depan, harus dihormati. Pendapat saya harus didengar, harus diturut. Repot tuh. Hanya orang-orang yang nanya Tuhan, para pendeta itu seringkali punya punya satu masalah, yaitu dengan orang-orang kaya yang ada di situ, yang jadi jemaat. Karena orang kaya itu senangnya mengendalikan. Saya nggak bilang semua ya. Saya kenal orang kaya yang rendah hati juga, ya. Banyak juga. Tapi kebanyakan tuh pengennya mengendalikan. Orang saya yang gaji kamu malah. Saya repot. Jadi karena saya gaji kamu harus nurut sama saya. Akhirnya jadi si pendeta itu nurut sama orang kaya itu. Nah itu kebaikan yang itu palsu, bukan kebaikan yang dari Tuhan. Ini kita harus latihan ya. Latihan, oke ya. Sekarang nomor 2 ya. Kebaikan murni itu melakukan kebenaran moral bagi orang lain. Standar kebenaran adalah firman Allah. Nah, terus yang palsu tuh berbuat baik belum tentu melakukan kebenaran firman Allah. Nah, belum tentu. Kita melakukan kebenaran itu karena berdasarkan firman Tuhan. Karena Tuhan ngomongnya kayak gitu. Tapi itu tadi ya, berbuat baik yang palsu itu belum tentu melakukan kebenaran firman Allah. Mereka nggak tahu firman Allah, firman Tuhan juga bisa berbuat baik. Ya, saya selalu cerita tentang orang Buddha ya. Orang Buddha itu kalau memberi itu paling depan. Terus saya lihat kemarin ya. Jadi kalau mereka memberi itu, mereka yang nunduk loh. Misalnya memberi makanan gitu sama orang yang diberi. Keren ya. Kita pernah nggak memberi sama orang lain tuh sampai keren loh mereka tuh. Nah mereka itu memberi itu berdasarkan apa? Karena mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan kok. Tidak untuk kemuliaan Tuhan kok. Ya itu untuk mereka aja. Mereka pengen tahu. Banyak banget mereka pengen memberi. Karena semakin mereka memberi, mereka diberkati. Mereka mendapatkan kebaikan supaya nanti kalau reinkarnasi jadi orang yang mulia. Mereka punya tujuan untuk diri sendiri ya. Itu saya sih nggak bilang kebaikan palsu ya, tapi itu kebaikan yang apa ya? Ada pamrih, ya palsu juga sih ya. Karena yang murni itu hanya kebaikan yang kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Harusnya seperti itu. Oke ya. Jadi segala kebaikan yang kita tujukan sekali lagi memuliakan Tuhan. Nah, masih ada nggak satu lagi ya? Satu lagi coba. Jadi aplikasi kebaikannya ini apa nih ya? Coba kita lihat ya. Gimana supaya kita bisa berbuat baik pada orang lain? Karena kebaikan itu ditujukan pada orang lain. Ingat ya, kalau kasih, sukacita, damai sejahtera itu berdampak pada kita, hati kita sendiri. Tetapi seterusnya yang 6 itu pada orang lain, berdampak pada orang lain banyak sekali. Kita melakukannya untuk orang lain ya. Kebaikannya gimana aplikasi supaya kita berbuat baik mana? Yang pertama dipikirkan dulu, dipikirkan. Berbuat baik itu gimana? Apa dipikirkan dulu? Yang baik-baik, biarpun orang itu jahat sama kita, kita pikir yang baik saja tentang dia. Jangan dipikirkan yang jahatnya. Itu perlu latihan. Kalau ada orang memusuhin kita, ada orang jahat sama kita, lah pasti yang ada di sini kita tuh
kejahatan dia. Nah, kita mesti latihan. Saya sendiri juga latihan loh. Ada gagalnya, ada suksesnya. Masih manusia ya. Tapi harusnya gini, kalau kita melakukan, ada orang memusuhi kita, orang jahat sama kita, mungkin itu jahatnya kayak gini, tapi kita pikir kebaikannya dia apa aja ya kebaikannya itu. Supaya kita nggak semakin panas hati. Benar itu. Tapi kita bisa berbuat baik sama dia. Jangan panas. Pikirkan. Terus ya, mengucapkan. Tuh, mikir, mengucapkan. Kata-kata yang baik pada orang lain. Kita ucapkan perkataan yang baik untuk orang lain. Kebaikan orang lain. Kita ya, apalagi sama anak-anak, ibu-ibu tuh ya suka ngaco ya sama anak-anak. Dia bilang, dasar bodoh kamu, dasar goblok kamu. Malah ada ibunya yang ngutukin anaknya, dasar anjing. Nah, anaknya dibilang anjing. Kalau anaknya anjing, pasti ibunya anjing. Nggak ada anaknya anjing, ibunya itu orang. Jadi kalau ngatain anjing itu jangan sembarangan. Belum kasih goblok kamu, ya kan? Anaknya memang bodoh di sekolah, tapi nggak perlu ibunya ngomong goblok. Coba lakukan perkatakan kata-kata yang baik. Itu Thomas Edison itu ibunya itu orang luar biasa ya. Thomas Edison tuh kayaknya ada autis. Makanya di sekolahan tuh kan dia saking pinternya, anak autis yang pintar-pintar itu, dia nggak mau diajar gurunya, jadi di sekolah paling bodoh. Gurunya udah putus asa, udahlah. Dia bilang sama ibunya, Bu, anak ibu itu terlalu bodoh untuk sekolah. Udah nggak usah sekolah lagi mulai besok. Ibunya nangis baca surat tuh, tapi dia diam aja. Mulai besoknya itu ibunya yang ngajar Thomas Alva Edison. Ngajar sendiri di rumah bagaimana caranya. Dan ternyata si Thomas Alva Edison ini jadi penemu bola lampu. Keren ya. Nah, saya lihat juga ada anak autis dan buta yang memenangkan American Got Talent. Nah, itu ya. Itu buta, autis, kayak gitu ya. Bukan sekedar buta doang. Saya ingat ada orang buta itu, tapi baik ya, orang buta itu ngomongnya masih nggak autis, masih baik-baik aja. Ini buta, autis, dia jadi pemenang American Got Talent. Ibunya itu yang luar biasa. Ibunya yang luar biasa, ibunya yang bikin semuanya itu, anaknya itu bisa jadi seperti itu, bisa main piano dengan baik, nyanyi dengan baik, keren itu. Ibu-ibu yang luar biasa. Mengucapkan kata-kata yang baik pada orang lain, bukan sekedar pada anak, pada orang lain juga. Kalau orang lain berbuat jahat, kita ngomong dia orang baik, maka kita akan ini mindsetnya ganti dan kita bisa berbuat baik pada dia. Setelah kita memikirkan yang baik, mengucapkan yang baik, kita sanggup berbuat baik. Kita sanggup latihan setiap hari. Kita perlu latihan, ya seperti itu. Jadi semua ini dilatih. Jangan lupa kalau buah roh itu pelatihan, bukan diberi ya. Memang Roh Kudus masuk ke sini, dia membawa semua sifat itu, tapi tidak serta-merta keluar dari dalam hati kita. Tiba-tiba kita setelah terima Yesus, tadinya jahat jadi baik, tadinya pelit jadi murah hati. Enggak, itu proses. Yang bikin seperti itu kita sendiri. Sifatnya udah ada, tapi kita harus melatih supaya keluar, supaya benar-benar berbuah. Artinya seperti itu. Ya, jadi bersyukur segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti hari Kamis kita lanjutkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Agape mau berdoa. Silakan Agape. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini Tuhan. Biar kami ya Tuhan boleh menjadi orang yang murah hati ya Tuhan. Kau bentuk setiap kami Tuhan. Berkati Ibu Rebeka yang telah mengajar kami. Kau berkati dalam setiap pelayanannya. Dalam segala sesuatu yang dilakukan yang Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menutup pelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. God bless. Sampai hari Kamis. Terima kasih. Memberkati.